Dataran Wyoming yang keras telah lama menjadi harta karun fosil, memberikan kita gambaran sekilas tentang masa prasejarah bumi. Baru-baru ini, ahli paleontologi menemukan fosil yang luar biasa di Formasi Morrison, sebuah situs yang terkenal dengan sisa-sisa dinosaurus zaman Jura. Fosil yang terawetkan dengan sangat baik ini milik spesies dinosaurus yang sebelumnya tidak diketahui. Ciri-ciri kerangka uniknya memiliki implikasi signifikan bagi pemahaman kita tentang sejarah dinosaurus. Awalnya mereka menggali fosil spesies dinosaurus yang dikenal ketika mereka menemukan satu set tulang yang tampaknya tidak cocok dengan apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tim dengan hati-hati mengekstraksi tulang-tulang itu, mengungkap kerangka dinosaurus yang hampir lengkap yang diperkirakan hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu. Temuan yang tidak terduga ini berpotensi untuk menulis ulang bab-bab awal evolusi dinosaurus. Selama beberapa dekade, teori yang berlaku di kalangan ahli paleontologi menyatakan bahwa dinosaurus berasal dari benua Super Gondwana yang meliputi Amerika Selatan, Afrika, Australia, Antartika, dan anak benua India saat ini. Teori ini sebagian besar didasarkan pada penemuan fosil dinosaurus awal di wilayah ini. Catatan fosil tampaknya menunjukkan bahwa dinosaurus pertama kali berevolusi di Gondwana dan kemudian menyebar ke bagian lain dunia, termasuk Laurasia, benua super utara yang meliputi Amerika Utara. Namun, penemuan terbaru di Wyoming menggoyahkan keyakinan lama ini. Usia fosil dinosaurus yang baru ditemukan diperkirakan sekitar 150 juta tahun, menempatkannya yang kuat pada periode Jura awal. Ini penting karena mendahului waktu ketika dinosaurus diperkirakan telah bermigrasi dari Gondwana ke Laurasia. Kehadiran dinosaurus purba di tempat yang dulunya Laurasia menunjukkan bahwa dinosaurus mungkin memiliki sejarah evolusi yang lebih kompleks dan bernuansa daripada yang diperkirakan sebelumnya. Penemuan ini menantang anggapan Gondwana sebagai satu-satunya tempat lahir evolusi dinosaurus. Ini meningkatkan kemungkinan bahwa dinosaurus mungkin berasal dari bagian lain dunia, termasuk Laurasia, atau mungkin bahkan berevolusi secara bersamaan di beberapa lokasi. Jika dinosaurus memang berasal lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya dan di wilayah yang berbeda, maka perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap pemahaman kita tentang evolusi dan diversifikasi awal mereka. Penemuan ini menyoroti sifat dinamis dari penyelidikan ilmiah. Ketika bukti baru terungkap, para ilmuwan harus bersedia untuk memeriksa kembali teori yang ada dan beradaptasi dengan pemahaman baru. Fosil Wyoming menggarisbawahi pentingnya tetap terbuka terhadap interpretasi alternatif dari catatan fosil dan perlunya eksplorasi lanjutan untuk mengisi kesenjangan dalam pengetahuan kita. Penemuan dinosaurus Wyoming bukan hanya satu peristiwa, tetapi lebih merupakan katalis untuk pergeseran paradigma dalam cara kita memandang sejarah awal makhluk-makhluk menakjubkan ini. Dinosaurus yang baru ditemukan telah diberi nama Aphytum bahnduyvece, nama yang mencerminkan signifikansinya bagi sains dan warisan budaya daerah tersebut. Nama tersebut, yang dipilih setelah berkonsultasi dengan suku Shoshone Timur, diterjemahkan menjadi burung besar dari tanah dalam bahasa Arapaho. Nomenklatur ini merupakan penghormatan kepada masyarakat adat yang telah lama menganggap tanah ini sebagai rumah mereka dan mengakui hubungan mendalam mereka dengan alam. Aphytum bahnduyvece adalah dinosaurus herbivora, kemungkinan besar milik garis keturunan Sauropoda, kelompok yang dikenal dengan leher panjang, ekor panjang, dan ukurannya yang besar. Namun, Aphytum memiliki ciri-ciri kerangka yang berbeda, yang membedakannya dari Sauropoda lain yang diketahui. Ini termasuk adaptasi unik di tulang belakang, anggota badan, dan tengkoraknya. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa Aphytum mungkin mewakili cabang yang sebelumnya tidak diketahui dari pohon keluarga Sauropoda. Penemuan Aphytum sangat signifikan karena mendorong kembali garis waktu kemunculan Sauropoda di Amerika Utara. Sebelumnya,
Fosil sauropoda tertua yang diketahui dari benua ini berasal dari periode Jura akhir. Kehadiran Aphytum di Jura awal menunjukkan bahwa sauropoda telah membangun pijakan di Amerika Utara jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Ini memiliki implikasi untuk memahami waktu diversifikasi dinosaurus dan penyebarannya ke seluruh dunia. Karakteristik unik Aphytum dan kemunculannya yang awal dalam catatan fosil menjadikannya bagian penting dari teka-teki dalam mengungkap evolusi awal sauropoda dan dinosaurus secara keseluruhan. Penemuannya memberikan wawasan berharga tentang keanekaragaman anatomi sauropoda awal dan mengisyaratkan proses evolusi kompleks yang membentuk garis keturunan mereka. Studi lebih lanjut tentang Aphytum menjanjikan untuk mengungkapkan lebih banyak tentang kisah luar biasa dari raksasa era Mesozoikum ini. Masa kejayaan dinosaurus yang berlangsung lebih dari 180 juta bertepatan dengan periode perubahan lingkungan yang signifikan. Iklim bumi selama era Mesozoikum zaman dinosaurus sangat berbeda dengan saat ini. Planet ini umumnya lebih hangat, dengan tingkat karbon dioksida yang lebih tinggi di atmosfer. Kondisi ini mendorong vegetasi yang subur, menyediakan makanan yang cukup untuk dinosaurus herbivora, yang pada gilirannya menopang rekan-rekan karnivora mereka. Penemuan Aphytum Bahduivec di Wyoming memberikan kesempatan unik untuk mengkaji interaksi antara perubahan iklim dan evolusi dinosaurus. Periode Jura awal, ketika Aphytum hidup, adalah masa transisi iklim yang signifikan. Benua Super Pangaea yang telah ada selama jutaan tahun mulai pecah. Fragmentasi ini menyebabkan terbentuknya cekungan samudra baru dan mengubah pola angin global, yang berdampak pada pola suhu dan curah hujan di seluruh dunia. Perubahan lingkungan ini kemungkinan memainkan peran penting dalam membentuk evolusi dinosaurus seperti Aphytum. Saat benua bergeser dan iklim berubah, dinosaurus menghadapi tekanan ekologis baru. Beberapa spesies beradaptasi dengan perubahan ini, mengembangkan sifat-sifat baru yang memungkinkan mereka untuk berkembang di lingkungan mereka yang berubah. Yang lain tidak dapat beradaptasi dan akhirnya punah. Penemuan Aphytum di wilayah yang mengalami fluktuasi iklim yang signifikan selama Jura awal memberikan kesempatan unik untuk mempelajari bagaimana dinosaurus merespons perubahan lingkungan. Dengan menganalisis catatan fosil dan membandingkannya dengan data geologis, ahli paleontologi dapat memperoleh wawasan tentang hubungan kompleks antara iklim dan evolusi, menjelaskan bagaimana dinosaurus berkembang selama tahun, meskipun terjadi perubahan dramatis di lingkungan mereka.